Silakan Oke. Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riko. Cuma kelasnya Selamat malam, Ibu Jamila. Bagaimana kabarnya? kabarnya Bu Jamila. Baik, Pak Riko. Pak Riko, bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah Bu, tetap semangat. Tetap menjalankan semangat. tugas. Ya, ini kita bertemu kembali di sesi ini ya. Kita sebenarnya saya ingin cuma berdiskusi dan sharing dengan jenengan. Siap, Pak. Ya, Jamila aja Bu Jamila, ini kan yang lain enggak. Siap, lanjut Pak Riko. lanjut. Oke. Lanjut. Baik Bu Jamila, ini saya ingin berbicara dan dari hati ke hati dengan jenengan, kita sharing-sharing aja. Siap, Nah, Pak. sebagai guru ya, jenengan di sekolah pasti ada yang namanya problematika. Pasti ada suka dan duka kan ya. Ada yang menyenangkan, kemudian ada yang juga kurang menyenangkan. Nah, selama jenengan mengajar di sekolah jenengan, adakah sesuatu yang menurut jenengan merupakan masalah atau problem yang muncul atau yang harus kita cari solusinya? Iya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Riko. Memang betul sekali ya Pak Riko, di sekolah saya itu masih ada problem-problem atau masalah-masalah sedikit yang masih mengganjal di hati saya Pak Riko. Salah satunya yaitu kemarin itu praktik budaya positif yang sudah kita pelajari bersama dan kita jalankan bersama, sepertinya masih belum maksimal Pak Riko. Jadi siswa itu masih ada yang belum disiplin dan guru-guru di sekolah saya itu masih ada mempraktikkan posisi kontrolnya itu sebagai seorang penghukum Pak Riko. Itu sih yang mengganjal di hati saya Pak Riko. Oh iya, jadi berkaitan dengan siswa dan guru. Contohnya bagaimana Bu? Supaya saya lebih tahu, saya juga ingin tahu seperti apa masalah yang terjadi tentang budaya positif. Iya, seperti ini Pak Riko, budaya positif di sekolah kami itu kan ada salah satunya itu disiplin tepat waktu datang ke sekolah. Kalau misalnya waktu itu pernah saya menyaksikan itu Pak Riko, di sekolah saya itu ada salah satu siswa yang terlambat waktu itu. Nah, pada saat siswa terlambat itu, saya melihat salah satu guru itu atau guru kelasnya itu menghukum Pak Riko, menghukum dia gitu dengan cara memarahi dan memberi suatu hukuman seperti itu. Jadi menurut saya itulah yang ingin saya perbaiki seperti itu. Oh iya iya. Apakah semua guru seperti itu di sekolah atau hanya sebenarnya beberapa? Tidak Pak Riko, tidak semuanya, hanya masih ada 1-2 guru yang masih memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol seorang penghukum Pak Riko. Jadi mungkin mereka sebenarnya ingin menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, tapi mungkin karena untuk menjadi posisi kontrol seorang manajer itu seorang guru itu kan pasti harus mempunyai kesabaran yang tinggi ya Pak Riko. Mungkin masih belum bisa seperti itu Pak Riko, masih mencoba seperti itu. Oh begitu. Iya. Kalau menurut jenengan Bu, yang dilakukan oleh guru tersebut, jika diberikan contoh
skor ya, skor skala 1 sampai 10. Iya. Berapa Bu nilai yang menurut jenengan pas untuk guru tersebut? Iya, menurut saya guru tersebut itu sekarang masih ada di posisinya itu di level 6 Pak Riko. Level 6. Iya. Sebagai penghukum itu ya, kalau menurut jenengan. Iya Pak, jadi menurut saya levelnya di nomor 6 lah, dinilai di angka 6. Oh, iya. Berarti memang harus ada yang dibenahi dan diperbaiki untuk posisi kontrol tersebut. Bagaimana guru tersebut memposisikan dirinya, Bu ya. Iya Nah, Pak, betul. Menurut jenengan, Bu, kalau jenengan ada di posisi guru tersebut, nah, bagaimana yang seharusnya dilakukan? Kalau menurut jenengan, ya, menurut saya Pak ya, guru tersebut itu harus lebih sabar Pak ya. Jadi guru tersebut juga harus mempelajari lebih dalam tentang makna budaya positif juga. Mungkin seperti itu Pak Riko. Oh iya. Caranya seperti apa ya, Bu? Kalau menurut jenengan? Iya, caranya mungkin dengan ini ya Bapak ya, mungkin gabung dengan teman-teman yang lain, nanti kita akan mengadakan sosialisasi kembali tentang budaya positif, semacam seminar-seminar kecil atau pemaparan materi ya Pak ya, tentang budaya positif itu. Nanti inginnya saya nanti ingin menyampaikan kembali, memberikan contoh-contoh ya Pak ya, contoh-contoh yang benar bagaimana caranya mereka itu nantinya akan berada di posisi kontrol sebagai seorang manajer itu. Oh iya Bu. Jenengan punya keyakinan Bu untuk merubah posisi kontrol guru tersebut. Nah, itu Pak Riko memang keinginan saya dari awal Pak Riko. Oh iya. Jadi dari yang jenengan pelajari di CGP ini akan bisa ditularkan Bu ya ke teman-temannya di sekolah jenengan. Iya Pak, insya Allah. Jadi saya itu sangat optimis sekali Pak Riko. Saya ingin di sekolah saya itu semua gurunya itu berkualitas dan mereka dapat menciptakan dunia yang berkualitas Pak Riko. Jadi saya ingin berusaha semaksimal mungkin agar guru-guru di sekolah saya itu dapat menerapkan budaya positif dan memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol seorang manajer. Seperti itu Pak. Iya, jadi sudah punya gambaran Bu ya, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Iya Pak, alhamdulillah. Jadi tadinya saya bingung ya Pak, agak bingung ini kok masih tetap seperti ini. Nah, saya juga tadinya dari bingung, sekarang saya sudah punya gambaran ini Pak Riko. Jadi mungkin ya untuk kedepannya saya akan mengadakan kolaborasi dengan guru-guru di sekolah saya kembali untuk berbagi pemahaman tentang budaya positif dan posisi kontrol seorang guru seperti itu. Sehingga mereka nantinya dapat lebih sabar lagi dan memposisikan dirinya menjadi seorang manajer. Dan budaya positif juga nantinya akan akan ada di dalam diri siswa seperti itu. Amin. Jadi ini nanti targetnya kapan Bu jenengan akan laksanakan itu? Iya, secepatnya Pak Riko ya, mungkin 2-3 hari ke depan Pak Riko ya. Oh iya. Mudah-mudahan hal ini dapat diterima oleh semua teman-teman Ibu Jamilah di sana Bu ya, dan amin Pak, berdampak amin. baik bagi murid di sana.
Iya, Ya, siap, Pak. terima kasih atas sharingnya, Bu. Jadi Iya, Pak. saya tahu permasalahan Sama-sama. jenengan, mudah-mudahan membantu ya dari Siap, kita Pak. sharing Siap. Siap, malam Pak ini. Riko. Terima kasih Terima banyak, Pak kasih. Riko, Sama-sama, atas saya juga terima coaching kasih. hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum, Pak Riko. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Riko? Ya, alhamdulillah Bu, tetap semangat. Tetap Tetap semangat. semangat. Ya, Luar biasa, Pak Riko. Selalu ya, selalu tersenyum, ini yang saya suka dari Pak Riko ini. Baik, terima kasih Pak Riko ya sudah mau meluangkan waktunya malam ini untuk berbincang-bincang santai dengan saya sekitar 10 sampai 15 menit saja Pak Riko ya. Nah, iya, Pak Riko, iya apa nih Bu. yang akan Pak Riko perbincangkan dengan saya malam hari ini, Pak Riko? Iya. Ya, ini sebenarnya saya ada ya dibilang masalah ya, ya masalah. Jadi gini Bu, saya kan sudah mengajar di sekolah itu di sini ya, sekolah yang sekarang ini kira-kira 6 tahun. Di awal saya datang itu kondisinya agak berbanding terbalik dengan yang sekarang. Jadi ketika saya datang di sekolah itu gurunya hanya sedikit, muridnya ya sedikit, nggak banyak, tapi masih lumayan. Nah sekarang kondisinya terbalik tuh, gurunya yang banyak, muridnya yang tambah sedikit, Oh, begitu. Tapi sebenarnya murid sedikit itu bukan masalah utama bagi saya. Tapi ini yang jadi masalah itu bagaimana dengan murid yang sedikit itu kualitas pembelajaran itu harusnya tambah bagus. Jadi saya merasa gini, di sekolah itu harusnya dengan rasio guru yang banyak, satu guru paling bisa menghandle 5 sampai 6 orang. Jadi cukup cukup sangat layak lah di sekolah kami itu kalau untuk jumlah guru. Tapi output yang dihasilkan itu belum maksimal. Karena sampai sekarang oke. ini target di sekolah kami yang penting siswa itu lulus lanjut ke sekolah selanjutnya begitu. Oh, Dan seperti itu. Iya. iya, kondisi pembelajaran juga belum Oh, maksimal iya seperti itu karena Pak Riko. jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Satu, di sekolah kami meskipun gurunya banyak tapi TU-nya yang tidak ada. Jadi guru itu rangkap tugas. Yang kedua, kondisi guru itu saya lihat ketika sampai di sekolah itu sudah kondisinya lelah karena perjalanan jauh dari rumah masing-masing. Jadi Iya, lelah benar. karena jarak dan lelah karena tugas tambahan itu. Nah, Oh, saya itu bingung siap-siap. bagaimana mengatasi solusi ini. Oh, Saya itu seperti itu butuh ya Pak rekan untuk Riko. Iya. iya, Jadi intinya ini Pak Riko sekarang sedang bingung ya Pak Riko dengan iya, kondisi yang seperti sekarang ini dengan murid yang tambah sedikit dan iya, guru tambah banyak seperti itu ya Pak Riko. Namun iya, ini sebenarnya bukan suatu masalah untuk Pak Riko walaupun punya murid sedikit, namun Pak Riko ingin murid Pak Riko nantinya akan lulus dengan berkualitas seperti itu ya Pak ya. berkualitas. Betul. Berkualitas. Iya, outputnya. Ya, baik. Nah, dari beberapa faktor seperti itu ya Pak Riko ya. Nah, Iya, karena Pak Riko, waktu kita ini kan terbatas ya Pak Riko. Kira-kira iya, yang ingin Pak Riko dapatkan dari percakapan kita malam hari ini apa Pak Riko? iya. Solusinya apa Bu kira? Yang harus Oh, saya, solusi iya, ya. pemecahan Solusi masalah itu. bagaimana menciptakan murid yang berkualitas dengan kondisi yang seperti itu ya Pak Riko. Sarana Iya, dan prasarana yang terbatas. tidak yang terbatas atau tidak Iya, kurang memadai ya. iya, Lalu kondisi guru yang seperti itu, iya,
terkadang lelah atau tugas menumpuk, seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, baik Pak Riko, menurut Pak Riko, guru yang ideal itu seperti apa sih Pak Riko? Jadi guru yang ideal itu yang pasti harus ini, menggunakan segala kemampuannya secara maksimal. Jadi mengajar secara maksimal di kelas untuk muridnya agar murid tersebut maju. Jadi mengajar dengan ikhlas, dengan hati. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi tetap yang nomor satu itu harusnya seorang guru itu mengutamakan tugasnya sebagai guru yang mendidik di kelas, berpihak pada murid. Itu menurut saya. Oke. Nah, menurut Pak Riko ini, posisi guru Pak di sekolah Pak Riko ini sekarang ada di level berapa sih Pak Riko? Ya, kalau saya lihat dengan kondisi sekarang, sebenarnya potensi itu ada, tapi karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, yang tugas tambahan selain ngajar itu banyak, jarak sekolah jauh, harusnya kalau kondisi yang sekarang ya, itu paling hanya nilai skornya 6, di level skor 6 dari Jadi 10. ada di level 6 ya Pak ya, dengan Ya. kondisi yang seperti itu. Dan Pak Riko ini ingin nanti guru-guru atau rekan sejawat Pak Riko itu nanti ada di level berapa Pak Riko? Ya seharusnya dengan perlahan-lahan paling enggak bisa mencapai 8 atau 9 gitu, Bu. Karena Oke. potensi itu ada, jumlah sumber dayanya ada, tinggal saya masih butuh cara bagaimana supaya bisa potensi itu keluar. Jadi dengan sumber daya guru yang ada itu bisa lebih maksimal lagi, mungkin dengan ya cara-cara yang lain, Bu, yang harus Iya, dilakukan. baik. Jadi saya paham nih Pak Riko. Jadi guru-guru di Iya, sana itu sebenarnya ini punya potensi ya Pak Riko ya, punya betul. potensi. Namun memang adanya tugas-tugas tambahan tadi itu membuat mereka mungkin agak kelelahan gitu ya Pak Riko. Dan guru Iya, ideal menurut Pak Riko itu adalah guru yang nantinya harus dapat menggunakan kemampuannya secara maksimal walaupun mereka mendapat tugas tambahan atau iya, jarak rumahnya jauh, tapi mereka harus tetap mengajar dengan hati, seperti itu ya Pak Riko ya? iya, itu yang harus utama. Nah, iya. Nah, Pak Riko, Iya, menurut Pak Riko, apa nih nanti yang dapat Pak Riko lakukan agar guru-guru di sekolah Pak Riko itu dapat mencapai level tersebut, dapat menjadi guru ideal nantinya? iya. Yang pertama mungkin manajemen pembagian tugas di sekolah itu harus lebih merata dan melihat kondisi guru-guru tersebut. Kan ada beberapa yang guru keahliannya memang di IT, ada guru yang ahli di bidang akuntansi, jadi bisa diarahkan ke keuangan. Kemudian ada yang lebih ke konselor, seperti itu. Kemudian ini, Bu, terkait manajemen waktu. Saya rasa apabila teman-teman guru itu bisa mengatur manajemen waktunya, menentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan. Kan seharusnya mengajar itu tetap yang utama. Tugas-tugas lain yang sekiranya belum mendesak itu bisa dikerjakan di waktu selain jam mengajar di sekolah. Jadi bisa sebenarnya seperti itu. Ya caranya Iya. memang harus mungkin mengadakan diskusi atau rapat lah, semacam rapat diskusi atau apa ya, Oke. semacam sharing juga Uh-uh. gitu dengan teman-teman. Jadi Baik. seperti itu kayaknya. Iya. Jadi hal yang akan Pak Riko lakukan ini nanti akan melakukan diskusi ya, diskusi kecil itu dengan rekan Iya, sejawat Pak Riko untuk meninjau kembali pembagian tugas mengajar iya, yang harusnya sesuai dengan tupoksinya, seperti itu ya Pak Riko ya. Dan iya, juga mengajak rekan sejawat untuk melakukan diskusi
tentang bagaimana sih cara melakukan manajemen waktu yang baik agar mereka bisa membagi waktu dengan baik gitu ya Pak Riko ya. Iya, Nah, iya, saya kira itu saya bayangkan. jadi seberapa yakin ini Pak Riko dapat melaksanakannya ini? Insya Allah, saya cukup yakin, terutama dengan kondisi yang ada. Sebenarnya ada guru-guru yang potensinya itu sangat luar biasa, ya masih muda, kemudian memiliki semangat dan integritas, kemampuan kompetensinya baik. Sebenarnya tinggal memanage itu tadi, waktu dan juga skala prioritas itu. Jadi saya cukup yakin akan berhasil, terutama untuk hasilnya nanti ke kualitas pembelajaran. Oke, baik. Berarti Pak Riko ini sekarang sangat yakin ya Pak ya, karena memang guru-guru di sana itu sebenarnya masih memiliki potensi ya Pak ya, masih muda juga ya Pak ya. Nah, nantinya juga akan berdampak baik pada kualitas pendidikan yang ada di sekolah Pak Riko ya. Betul. Iya, Bu. Ya. Nah, Pak Riko, kira-kira kapan nih Pak Riko akan melaksanakan rencana Pak Riko ini, rencana aksinya? Rencananya dalam waktu seminggu yang ini. Insya Allah nanti sebelum ujian itu kita merapat kembali, memperkuat barisan untuk menyambut semester baru nanti setelah ujian ini. Jadi diskusi ini sekitar seminggu lagi rencananya akan saya laksanakan dengan teman-teman. Oke. Ya, begitu. Lagi ya Pak Riko ya, sebelum ujian. Nah, baik Pak Riko. Alhamdulillah ini Pak Riko kita sudah ada di penghujung sesi ini Pak Riko ya. Nah, Pak Riko, setelah kita berbincang-bincang santai nih Pak Riko dari awal sampai akhir ini, nah apa nih yang sudah Pak Riko dapatkan dari perbincangan kita ini Pak Riko? Iya Bu, saya bersyukur ini ada teman yang bisa saya ajak sharing, meluangkan waktu untuk saya mau mengeluarkan unek-unek dan isi hati. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi saya dan memecahkan masalah yang ada. Jadi saya alhamdulillah ada gambaran Bu untuk ke depan bagaimana tentang masalah yang kami hadapi di sekolah. Iya, alhamdulillah ya Pak Riko. Jadi Pak Riko sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Riko tadi yang sebelumnya Pak Riko bingung ya, siswanya sedikit, gurunya banyak, tapi kualitasnya masih belum bisa belum bisa maksimal seperti itu ya Pak ya. Dan Pak Riko setelah melakukan bincang-bincang sudah menemukan solusi dan sudah mempunyai rencana ya Pak Riko, sudah mempunyai rencana untuk melakukan diskusi atau sharing dengan guru nanti, dengan rekan sejawat Pak Riko ya, untuk meninjau kembali pembagian tugas mengajar dan melakukan sharing tentang manajemen waktu, seperti itu ya Pak Riko ya. Semoga nanti acaranya atau diskusinya berjalan lancar ya Pak Riko ya. Amin Bu, amin. Ya. Nah, baik Pak Riko, kalau begitu nanti kita kalau bisa nanti kita jumpa lagi ya Pak Riko di minggu depan. Saya penasaran nih Pak Riko, saya ingin tahu bagaimana hasilnya nanti. Seperti apa Pak Riko. Terima kasih banyak ya Pak Riko atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk bicara dengan terima kasih Bu. Semoga lancar nanti acaranya Pak Riko ya. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih. Pak Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.